Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semua dimanapun berada. Kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang pewarisan sifat makhluk hidup bab 3 ini. Kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu persilangan monohibrid, dominan dan resesif. Nah, kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang persilangan monohibrid tapi yang intermediate. Nah, yang intermediate, apakah intermediate itu? Nah, intermediate itu berarti perpaduan ya sifat antara induk jantan dan induk betina, di mana kedua sifat yang dimiliki kedua induk itu sama kuat. Karena sama kuat akan membentuk sifat baru. Misalnya kamu rambutnya kribo ya, sementara bapak kamu kribo dan ibu kamu rambutnya lurus. Nah, kamunya kribo berarti kamu itu dominan, sifat yang dimiliki oleh bapak kamu itu dominan. Nah, tetapi kalau sifatnya intermediate, maka kamu itu bukan kribo tapi bergelombang atau ekal. Ini contoh yang kemarin, tetapi menggunakan yang intermediate atau sama kuat. Jadi sifat kedua orang tua kamu, yang laki-laki dan perempuan, yang kribo dan yang lurus itu sama kuat. Nah, sebelum melanjutkan, ini untuk pengertian itu sama ya, bedanya pada intermediate saja tadi. Kemudian istilah-istilah persilangannya juga sama ya. Nah ini bedanya pada intermediate dan nanti heterozigot. Kemarin pun sebenarnya sudah ada homozigot dan heterozigot. Kemudian yang kita pentingkan di sini prosesnya dan hasil. Ciri-ciri persilangan monohibrid intermediate itu yang pertama hanya memperhatikan pada satu sifat beda ya, karena monohibrid ini ya, berarti ya monohibrid itu satu sifat beda. Kemudian yang kedua, fenotip ditentukan oleh sepasang gen. Nah, fenotip itu apa? Fenotip adalah sifat individu yang tampak dari luar, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, pada persilangan sesama individu galur murni dihasilkan F1 100% merupakan perpaduan dua sifat induk. Misalnya apa? Bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Kalau kedua sifat itu intermediate atau sama kuat, maka dihasilkan F1 itu warnanya perpaduan antara merah dan putih. Berarti hasilnya warna merah muda atau pink ya. Kemudian tetap yang keempat, setiap genotip dilambangkan dengan sepasang huruf. Nah, sebagian dari jantan dan sebagian dari induk betina itu pada F1-nya itu sama, tapi pada F2-nya nanti ini perpaduan itu yang kelihatan pada fenotipnya yang tampak dari luar. Kemudian F2 memiliki jumlah genotip maksimal 3 variasi, termasuk fenotipnya juga sama. Jadi variasi dari jantan ya, variasi dari betina, kemudian variasi yang ketiga adalah perpaduan dari kedua sifat yang dimiliki oleh jantan dan betina, termasuk pada genotipnya. Nah, ini contoh soalnya adalah sebagai berikut. Mendel menyilangkan tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis Jalapa galur murni warna merah. Ini warna merah ini ya, diingat-ingat. Bergenotip M besar dengan tanaman Mirabilis Jalapa warna putih. Bergenotip M kecil. Ternyata semua keturunannya F1 adalah bunga warna merah muda. Genotipnya M besar M kecil. Nah, kalau pada yang kemarin kan M kecil, M besar, M kecil atau B besar, B kecil itu kan tetap ini karena dominan ya. Tapi di sini karena sama kuat, maka membentuk warna merah muda. Selanjutnya hasil bunga F1 disilangkan dengan sesamanya ternyata diperoleh perbandingan F2 sebagai berikut. Ini, maka perbandingan untuk fenotip dan genotipnya itu bagaimana? Kita lihat. Yang pertama kita tulis dulu, ini kan bunga Mirabilis Jalapa ya. Nah, ini genotipnya M besar.
kita tulis dulu yang namanya persilangan itu kan ada parentalnya. Parental itu P1, parental pertama. P1, kemudian di sini ada induk jantan. Ya. Nah, ini M besar, M besar. Disilangkan dengan induk betina. Nah, ini simbolnya seperti ini. Induk betina ini. Ya, M kecil. Jadi di sini M kecil dari singkatan merah. Ini namanya genotip ya, simbol sih ya. Kemudian di sini kita tulis M besar berarti warna merah. Ya. Merah. Kemudian kalau yang ini warna putih. Putih. Nah, ini genotip, ini fenotip. Sekarang simbol gametnya diambil satu karena ini sejenis ya, homozigot. Maka ini M1, M besar saja, satu diambil satu. Sementara di sini gametnya M kecil. Kemudian pada F1 itu berarti keturunan pertama. Nah, ini keturunan pertama F1 dihasilkan ini gabungan dari kedua gamet, yaitu M besar, M kecil. Nah, ini karena dua maka dikatakan genotip. Genotipnya M besar, M kecil. Nah, di sini warnanya apa? Warnanya adalah tadi merah muda, atau kita tulis pink saja ya, merah muda atau pink ya. Dan merah muda saja, merah muda. Maaf, ini tulisannya seperti ini karena ini menggunakan mouse. Harusnya Pak Guru menggunakan pen stylus ya dengan alatnya, cuman ya harganya mahal. Nah, ini perpaduan, ini M besarnya dari induk jantan, M kecilnya dari induk betina. Nah, P2 berarti ini F1 yang disilakan dengan sesama P2. Di sini P2 sama dengan induk jantannya M besar, M kecil disilangkan dengan induk betina M besar, M kecil. Warnanya sama, di sini merah muda, M muda. Ini tak singkat biar tidak begitu. Oke, ini juga sama, merah muda atau M muda. Ini kenapa disingkat, karena ini nulisnya susah, nulis menggunakan mouse ini. Oke, nah kita lihat di sini, ini genotip ini M besar dan M kecil itu yang namanya heterozigot ya. Ini heterozigot karena berbeda. Kalau yang ini M kecil, nah misalnya ini, nah ini namanya homozigot. Ini homozigot karena apa? Sejenis, tapi ya sejenis itu namanya homozigot. Tetapi kalau di sini heterozigot ya, karena berbeda. Walaupun hurufnya sama, cuman yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ini genotip heterozigot. Nah, sekarang
F2 yang dihasilkan kita tulis dulu gametnya. Karena gametnya itu berbeda M besar dan M kecil, maka ditulis semua M besar kemudian M kecil. Ini juga sama, gametnya M besar dan ini M kecil. Untuk F2 nya keturunan kedua ya, itu kita bisa menggunakan tabel ya. Tetapi sebelum tabel, supaya kamu paham caranya gini aja. Kalau itu kan mengerjakan soal pilihan ganda misalnya, itu kan agak susah ya. Nah, F2 bisa dicari caranya dengan ini. Ini kan yang namanya genotip ada 2 huruf ya, sepasang ya, sepasang dari gamet. Maka ini dengan ini, M ini dengan ini digabungkan itu 1. Kemudian M ini dengan M kecil ini digabungkan 2. Kemudian ini dengan ini, nah kita ganti, nah ganti warna biru aja ini, M kecil dengan M besar, ini berarti 3. Nah, ingat-ingat dalam penulisan itu huruf pertama itu huruf besar ini, jadi nanti meskipun M kecil dengan M besar, kan M kecil M besar, maka penulisannya tetap M besar M kecil. Dan yang keempat ini, sehingga diperoleh yang pertama ini M besar nah, jumlahnya ada berapa? 1. Kemudian M kecil atau ini sini M besar M kecil, M besar M kecil, jumlahnya ada berapa? 1. Dan ini yang ketiga ini kan penulisannya huruf M besar dulu ya, jadi nomor 2 dan nomor 3 ini, jadi ada 2. Yang 1 ini M kecil sama dengan 1. Maka kalau ditanya berapakah perbandingan genotipnya, ya berarti ini 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1 itu apa? 1 itu berarti kalau dalam persentase 25% ya. Kalau dalam ini yang M besar M kecil 50%, dan yang ini 25%. Jadi 1 dibanding 2 dibanding 1 nah, ini prosentasenya. Ini juga sama. Ini juga sama persentase. Nah, ini jika kita tidak menggunakan tabel ya, menggunakan bagan persilangan itu seperti ini, tapi ini nggak menggunakan tabel. Tapi kalau kita mau menggunakan ya nggak apa-apa di sini. Tetap kita buat garis ya. Ini garisnya karena jelek nggak lurus ya. Nah, ini kemudian ini sama. Ini karena satu beda sifat masih gampang. Ini di sini ada induk jantan, ini induk betina. Nah, nanti kamu ketika nulis yang rapi, ini M besar, ini M kecil, ini M besar, ini M kecil. Nanti hasilnya ketika dihitung seperti ini. Jadi perbandingan ya, ini ya, perbandingan genotip dulu, genotip diperoleh M besar. Nah,
Perbandingannya di sini M besar, ini genotip ya. Dibanding M besar, M kecil, dibanding M kecil, M kecil. Jadi 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, ini perbandingan genotipnya ya. Atau kalau dalam persentase ini 25, 50, 25. Fenotipnya, fenotipnya jelas. Kita lihat M besar itu warna apa? Nah, ini warnanya adalah merah. Oke. Kemudian M besar, M kecil warnanya apa? Ini warna merah muda. Kemudian M kecil, nah ini warna putih, ini M kecil nih, ini. Ya, jadi ada fenotipnya, ada merah, dibanding merah muda atau pink ya, dibanding putih. Jadi ada 3. Nah, ada 3 dimana merahnya ada berapa? Merahnya di sini kan ada 1 dibanding 2 dibanding 1, sehingga kalau dalam persentase sama 25, 50, dan 25. Ini untuk yang intermediate sama kuat. Gimana? Paham? Nah, kalau belum paham, coba ikuti video ini ya dengan seksama. Memang ini tulisannya tidak begitu bagus, tetapi cobalah didengarkan baik-baik video ini sehingga kamu akan lebih paham ya. Di samping itu jangan lupa kamu baca buku yang sudah dibeli itu mahal, kasihan orang tua. Baca ya, pelajari, kemudian tanyakan kalau misalnya belum paham ya lewat WA, atau mungkin di bawah video ini ditulis komentar berupa pertanyaan. Jangan lupa untuk absensi ya, kasih komentar di bawah ya, tulis misalnya Ahmad 9A gitu, sehingga ada bekasnya kamu membuka video ini. Barangkali yang bisa Bagus sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan baik-baik di rumah, cuci tangan ya, biasakan hidup bersih lah, olahraga ini karena pandemi ini masih terus berlangsung. Oke, terima kasih, semoga kamu paham dan dipahamkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.